Untuk menyingkat waktu, tafadhol pada Ustaz Abu Hamzah untuk memulai kajiannya. Tafadhol Mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله آخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku muslimah dimanapun berada, semoga selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan mengkaji tentang ahkam al-hajj, hukum-hukum yang berkaitan ya tentang masalah ibadah haji, bahwasanya ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam wa mabanihi al-'idham, dan bangunan Islam yang teragung. Dan ibadah haji adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan materi. Ya. Kemudian hikmah haji dan fadilahnya sudah kita jelaskan. Ya. Di sana juga ada hikmah fi ta'khiri fardiyatil hajj minas salati wa zakati wa shaum. Hikmah kenapa ibadah haji adalah ibadah atau rukun Islam, Allah jadikan sebagai rukun Islam yang kelima, ditakhirkan dibandingkan rukun Islam yang lainnya. Kenapa? Li'anna qala Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, li'anna shalah imaduddin. Salat merupakan tiang daripada agama. Salat diulang-ulang fil yaumi wal laila khamsa marat. Salat, ibadah salat mesti harus diulang-ulang. Bagi seorang muslimah mesti wajib, berkewajiban melaksanakan ibadah salat sehari semalam 5 waktu diulang-ulang. Kemudian thumma zakah faqau likauniha qarinah laha fi katsir minal mawadhi'. Kemudian rukun Islam yang ketiga merupakan salat, zakat. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Zakat merupakan ibadah yang selalu qarinah laha fi katsir minal mawadhi'. Selalu Allah iringi dalam perintah, ya. Iringi dalam perintah. Ketika Allah merintahkan seorang muslim dan muslim untuk sholat, maka selalu Allah iringi dengan perintah zakat. Itu termaktub dalam beberapa ayat. Kemudian kewajiban atau rukun Islam yang kedua adalah puasa, merupakan litakarrurihi kulla atau kulli litakarrurihi kulla sana. Sementara di sana ada ibadah rukun yang keempat,
harus diulang-ulang setiap tahun, yaitu puasa Ramadan. Sementara ibadah haji adalah ibadah yang cukup dilakukan sekali dalam seumur hidup seorang muslim atau muslimah. Kemudian ibadah haji Allah wajibkan pada tahun yang ke-9 Hijriah, ya, 9 dari hijrah Nabi SAW, tahun 9 dari hijrahnya Nabi SAW, min qaulil jumhur. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Oleh karenanya Nabi SAW sebelum tahun tersebut tidaklah pernah berhaji kecuali hanya sekali, yaitu hajjatan wahidah min hajjatil wada'. Yaitu Nabi SAW seumur hidup hanya satu kali berhaji. Nabi SAW dalam pada masa hidupnya beliau SAW hanya berhaji sekali, yang disebut dengan haji wada'. Itu pun Nabi SAW berhaji pada tahun Ashrin minal hijrah, pada tahun yang ke-10 dari hijrah Nabi SAW. Hal itu menunjukkan kewajiban haji hanya kewajiban sekali dalam seumur hidup, dan qudwah kita SAW hanya berhaji sekali dalam seumur hidup. Maka bagi yang diberi oleh Allah kemampuan berhaji setiap tahun, itu merupakan fadilah dari Allah, dan selebihnya dari sekali berarti itu ibadah tatawu, ya, ibadah haji sunnah, ya, ibadah haji bukan suatu kewajiban tetapi suatu sunnah, suatu amalan kebajikan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi sabdakan, tabi'u bainal umrah wal hajj. Sementara Nabi kita SAW berumrah selama masa hidupnya arba umar, ya, 4 kali umrah. 4 kali umrah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Wal maksud daripada ibadah haji dan umrah adalah tujuan Allah syariatkan ibadah haji dan umrah merupakan ibadatullah fil baqa allati marallahu bi ibadati fiha. Ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah umrah adalah ibadah kepada Allah di tempat yang Allah perintahkan untuk beribadah padanya. Oleh karenanya manakala seseorang berhaji selain atau di sekitar Ka'bah, di luar Mekah, ya, selain masyair, ya, muqaddasah, selain Masyarul Haram, selain Arafah yang beneran, ya, bukan Arafah buatan, ya, maka hajinya tidak sah. Oleh karenanya di antara min tamamil mutaba'ah atau min kamal mutaba'ah, seseorang dikatakan berislam sempurna dalam mengikuti tuntunan Nabi SAW adalah sesuai dalam ibadah dari sisi tempat, ya, dari sisi tempat. Sesuai dalam ibadah tentang kaifiyah, tata caranya, bagaimana ibadah Nabi yang Nabi perintahkan, khudhu anni manasikakum, kemudian sesuai pada tempat yang Allah dan Rasulnya tentukan. Tidak boleh kita berhaji di selain tempat yang Allah dan Rasulnya tentukan, yaitu di Mekah, ya, di Mekah. Tidak boleh kita bertawaf di selain selain Ka'bah dan tempatnya di Mekah, tidak boleh. Kemudian di antara hikmah atau tujuan Allah syariatkan ibadah haji juga adalah liiqamati dzikrillah. Innama ju'ila ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwah liiqamati dzikrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikannya syariat
ketika seorang berhaji melempar jumroh dan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah adalah untuk dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah SWT. Makanya ibadah haji ini ibadah yang penuh dengan amalan lisan, jawarih, ya, lisan, dan jawarih, dan juga ibadah yang penuh dengan pengorbanan, yaitu pengorbanan waktu, jiwa, raga, harta, ya, dan segalanya dalam rangka tunduk, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hajju fardun ijma'il muslimin. Ibadah haji merupakan kewajiban menurut kesepakatan kaum muslimin. Merupakan rukun Islam dan kewajiban setiap muslim dan muslimah bagi yang mampu. Yaitu kewajiban fardun fil umur marrah 'alal mustati'. Hanya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian di antara ulama menjelaskan termasuk Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan wa fardu kifayatin al muslimin kulla amin. Ibadah haji merupakan fardu kifayah setiap tahun, ya, bagi kaum muslimin, fardu kifayah. Tapi di antara ulama lain yang mengatakan selebihnya dari sekali itu bukan fardu kifayah tapi tatawwu sunnah. Kemudian wa ma zata ala hajjil faridah fi haqqi afradil muslimin fa huwa tatawwu. Jadi barang siapa apa yang lebih, ya, artinya kalau dikatakan tadi haji merupakan fardu kifayah kalau setiap tahun, artinya kalau ada setiap tahunnya ada yang berhaji itu sudah mewakili kewajiban kaum muslim yang lainnya. Tapi bukan berarti kewajiban haji sekali seumur hidup bagi setiap muslim muslimah gugur. Bukan berarti demikian. Berbeda dengan kewajiban salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Artinya kalau ada jenazah muslim atau muslimah meninggal dunia kemudian hanya satu orang yang mensolatinya, maka kaum muslim yang lainnya gugur dari berkewajiban mensolatinya. Kemudian tentang masalah umroh, ya, masalah umroh di antara ulama pendapat yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maka pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, ibadah umroh juga hukumnya wajib ala qauli katsir minal ulama, ya. Menurut pendapat mayoritas ulama, ibadah umroh hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup seperti haji. Kenapa demikian? Dalilnya kenapa kewajiban ibadah umroh juga wajib bagi setiap muslim dan muslimah bagi yang mampu sekali dalam seumur ini sebagaimana kewajiban haji. Di antara ulama berdalil dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Di sini Allah memerintahkan ketika seorang muslim dan muslimah telah melaksanakan ibadah haji atau hendak melaksanakan haji atau umrah, hendaklah disempurnakan, ya. Di sini wa atimu itu adalah fi'il amr, al-amr yufidul wujub, menunjukkan perintah, artinya ibadah haji dan umrah pun hukumnya wajib. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih pada suatu hari, pada suatu saat Nabi ditanya tentang jihad bagi wanita. Hal ala nisa min jihad. Ada seorang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu berkewajiban jihad di jalan Allah? Kata Nabi, qala na'am. Ya, wanita pun berkewajiban jihad. Akan tetapi kata Nabi apa? Alaihinna jihadun la qitala fih. Bagi wanita pun berkewajiban jihad, tetapi jihad mereka tidak ada peperangan. Jihad tidak ada peperangan. Apa itu kata Nabi? Al-hajju
wal umratu. Ya, wal hajju wal umrah. Yaitu haji dan umrah. Ya, haji dan umrah adalah merupakan jihadnya para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maka mafhumnya berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa wanita saja berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan umroh, apalagi ya farijalu aula, maka kaum lelaki tentu lebih lebih berhak untuk mendapatkan kewajiban ini, ya, mendapatkan perintah wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, hadis ini juga sahih. Nabi pernah ditanya bahwasanya ada seorang sahabat menyampaikan, innali syekhun kabir, ya Rasulullah, saya memiliki orang tua yang sudah tua, ya. Syekh kabir itu maknanya ada dua, imma rajulun alim, seseorang yang memiliki ilmu walaupun dia masih muda, ini katakan syekhun kabir, dia memiliki ilmu yang luas, ya, pengetahuan Islam yang begitu fakih, ya, beliau sangat fakih dalam masalah Islam, masalah agama, masalah Quran, Sunnah. Kemudian ia mengamalkannya, mendakwahkannya, walaupun umurnya muda, maka syekhun kabir. Yang kedua, makna syekhun kabir adalah kabirusin, ya, orang tersebut sudah lanjut usia. Maka yang dimaksud sahabat di sini adalah bahwasanya orang tua saya sudah lanjut usia, sudah sepuh. La yastihil hajj wal umrah. Ya, dia tidak mampu, sudah tidak mampu dia haji dan tidak bisa umrah. Kemudian laki-laki ini bertanya, hujjan, kata Nabi, ketika orang tuamu memang sudah tua, tidak bisa haji dan umrah, hujjan abik wa'tamir. Kalau begitu, badalin ibadah haji untuk bapakmu dan ibadah umrah. Ya, lakukan ibadah haji dan umrah untuk orang tuamu, untuk bapakmu yang sudah sepuh, yang sudah tua. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah haji dan umrah hukumnya sama wajib, ya, sama-sama wajib sekali dalam seumur hidup, sekali dalam hidup. Maka barang siapa yang mampu berhaji lebih dari sekali, maka kata Nabi, al-hajju marrah, faman zadahu fahuwa tatawu, hajinya sekali. Barang siapa yang lebih dari sekali, lebih melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, maka itu hukumnya tatawu, sunnah. Juga berdasarkan hadis, pernah Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya ayyuhan nas, qad furidu alaikumul hajju fahajju. Wahai manusia, ini dalil bahwasanya haji hanya sekali, kewajiban sekali bagi seorang muslim dan muslimah dalam seumur, ya. Ya ayyuhan nas, qad furida alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun akulla amin. Faqal law qultu nam la wajabat wala mastata'tum. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kewajiban ini setiap tahun? Maka Nabi bersabda, ya, seandainya saya mengatakan iya, niscaya Allah wajibkan kewajiban ibadah haji wajib dilaksanakan setiap tahun, bukan sekali dalam seumur hidup, tapi setiap tahun. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak bakalan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian ibadah haji, antara hukum ibadah haji harus dilaksanakan dengan segera, tidak boleh tunda-tunda. Berdasarkan sabda Nabi, ta'ajjalu ilal hajj,
yaitu haji fardhu. Hendaklah kalian bersegera melaksanakan ibadah haji ketika Allah telah memberikan kemampuan secara fisik dan harta kepada kalian, yaitu ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang bakal menghalangi, merintangi untuk melaksanakan ibadah haji. Dan realitanya banyak di antara kaum muslimin muslimat yang mereka pada mulanya dia diberi Allah harta yang banyak, yang mampu sebenarnya seandainya haji tahun itu, namun dikarenakan menunda-nunda, ya, dia programnya nanti tahun depan saja atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, pada akhirnya imma Allah panggil atau kemudian usahanya bangkrut sehingga ini tidak bisa berhaji. Dan banyak orang yang menyesal dikarenakan tidak mengikuti petunjuk Nabi, karena tidak mempedulikan seruan Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wujubul hajj, ya, wajibnya ibadah haji. Di sana ada ya wajibul hajj bisyurutin khamsa, ya. Ibadah haji itu wajib bila mana terpenuhi 5 syarat. Bila mana terpenuhi 5 syarat. Asyaratul awal al-Islam. Syarat pertama, orang yang hendak haji dia mesti berislam dahulu. Banyak di kalangan WNA, warga negara asing yang datang ke Saudi yang tidak Islam, ya, terutama dari bangsa Filipina, ya, kami ketika kerja di kantor dakwah itu banyak orang Filipina yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Orang India, ya, orang Nepal, ini diantara bangsa ini banyak yang para pekerja yang datang ke sini ke Arab Saudi belum Islam. Maka di kantor dakwah ketika mereka menerima dakwah Islam, mereka ingin masuk Islam, maka biasanya di antara mereka dikasih hadiah umroh dan haji. Ya, setelah mereka masuk Islam, tentu di antara mereka ada dai-nya dari bangsa mereka sendiri mengajarin bagaimana tata cara mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar dan maknanya, kemudian berwudu, sholat, kemudian diajarin bagaimana manasik umroh, manasik haji, dan mereka juga diberi hadiah-hadiah yang menarik agar istiqomah memeluk ajaran Islam ini. Walaupun di antara mereka nama dan agamanya di paspor tidak bisa dirubah, memang tidak bisa dirubah di paspor, pada paspor, dan namanya masih nama Kristen atau nama orang kafir. Kemudian pada agama, pada paspor ini tidak bisa dirubah. Bahkan di KTP mukim di Koma, ya, mereka pun KTP-nya ini tidak bisa dirubah, tapi melalui Wizarah Dakwah Auqaf mereka dikasih semacam syahadah atau sertifikat masuk Islam, sehingga oleh Kementerian Haji ia bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dengan membawa syahadah itu, sehingga mendapatkan tasrih haji atau permit haji. Ya, ada bukti, ada sertifikat dia telah masuk Islam. Ini syarat yang pertama, karena kalau bukan Islam maka nggak wajib. Ya, ibadah haji hanya kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka syarat yang pertama adalah dia harus Islam. Yang kedua, al-aql. Dia berakal. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib haji. Kemudian wal bulugh, ya, balik. Maka belum balik nggak berkewajiban haji. Nanti ada hukumnya kalau berhaji bagaimana? Ya, hajinya sah. Tetapi ketika sudah balik, dia wajib berhaji lagi jika mampu. Kemudian yang keempat, wal-huriyah. Al-huriyah itu orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian yang kelima, wal-istita'ah. Ya, wal-istita'ah. Syarat yang kelima memiliki kemampuan. Baik istita'ah,
badaniyah maupun istita'ah maliyah, kemampuan secara fisik dan secara harta. Oleh karena barang siapa yang telah terpenuhi pada diri seorang muslim muslimah 5 syarat ini, maka ia wajib segera melaksanakan ibadah haji. Wajib segera melaksanakan ibadah haji. Kemudian di antara ulama memberikan tambahan syarat yang keenam bagi wanita, yaitu apa? Wujudu al-mahram, adanya mahram. Adanya mahram. Saudara dan saudari muslimah rahimahumullah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya syarat ibadah haji adalah di antara syaratnya adalah baligh, ya. Bagaimana hajinya dan umrohnya bayi, ya, seorang anak yang masih bayi yang belum balik. Maka berdasarkan hadis Ibn Abbas pernah mengisahkan bahwasanya ada seorang wanita, dia membawa, ya, atau menunjukkan kepada Nabi SAW sobiyan, bayi yang ia bawa, masih kecil, ya, masih digendong. Ia bertanya, alihada haj, apakah bayi yang saya gendong ini, yang saya bawa ini berkewajiban haji? Naam, kata Nabi, qala naam, walaka ajrun, rawahu Muslim. Ya, kalau artinya Nabi mengatakan, ya, boleh haji, kamu dapat pahala. Artinya anak kecil yang belum balik, seandainya berhaji, maka boleh. Walaki ajrun, pahalanya buat kamu, wahai wanita yang bertanya. Walaki ajrun, ya, mendapatkan pahala. Artinya orang tua mendapatkan pahala seandainya ketika berhaji membawa anak yang belum balik di bawah haji. Namun para ulama sepakat bahwasanya ketika seorang bocah yang belum balik berhaji, ya, maka belum gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena ketika dia balik, maka fa'alaihil hajju idza balagha wastata'a. Maka ketika sudah balik dan mampu secara fisik dan harta, dia wajib berhaji. Jadi tidak gugur kewajiban ibadah haji, yaitu haji Islam. Wa kadzalika umratu, begitu pula ibadah umrahnya. Seandainya, ya, sering kita saksikan di antara ikhwan akhwat, ya, ummahat, ya, bapak-bapak ummahat bawa umroh anaknya yang belum pada balik, ya, itu mereka dapat pahala, orang tua dapat pahala, ya. Tetapi ketika sudah balik, maka wajib mereka melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah, manakala seorang bayi ini belum tamyiz, maka boleh talbiyahnya dituntun atau niatnya niatnya diwakilkan, ya, maksudnya talbiyahnya dituntun, atau orang tua yang bertalbiyah untuk bayi ini, ya, boleh, ya. Ya, jadi boleh demikian. Apabila sudah tamyiz, ya, maka anak yang sudah tamyiz ini dia hendaklah berniat berihram untuk dirinya biidzni walihi, dengan izin walinya. Dan dia mesti melaksanakan ibadah umrah atau haji semampu dia, ya. Maka boleh seandainya tidak mampu melakukan amaliyah yang lain, amaliyah ibadah haji seperti melempar jumroh, karena masih kecil, ya, capek, mudah capek, maka amalan melempar jumroh maka boleh diwakilkan, ya, diwakilkan. Kemudian tawaf dan sa'i boleh mengendarai, kalau zaman sekarang ada skuter, ada beca, ya, boleh, atau boleh digendong, ya, boleh digendong. Ya, jadi ada ibadah
Amalan ibadah haji nanti ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Ada yang amalan ibadah tersebut nanti akan kita bahas, ada yang menjadi gugur padahal itu wajib kalau ada uzur syar'i, ada uzur syar'i. Jadi apa yang mampu atau yang bisa si bocah atau anak yang belum tamis ini lakukan, maka lakukanlah. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kemudian wal qadir alal hajj, dikatakan seseorang mampu melaksanakan ibadah haji adalah orang yang mampu min adaihi jismiyan wa madiyan. Jadi seorang mampu melaksanakan ibadah haji dengan fisiknya, jasadnya sendiri, dan secara harta mampu. Ya, secara harta mampu. Ya, kemudian juga dikatakan mampu berhaji manakala ada harta yang ditinggal buat keluarga, ya, buat keluarga, untuk bekal pulang pergi untuk keluarga, ya, nafkah keluarga. Ini jangan sampai di antara kita berhaji kemudian keluarga yang wajib kita berikan nafkah sebagai tanggungan kita kemudian kita abaikan, maka dosa, kita berdosa. Kafabil mar'i itsman, kafabil mar'i itsman, cukuplah seseorang dikatakan berdosa manakala dia meninggalkan apa yang menjadi beban kewajibannya, menjadi beban kewajibannya. Kemudian saudara dan saudari muslimah rahimakumullah, apabila seseorang secara harta mampu, ya, tetapi jasadnya atau fisiknya tidak mampu, karena apa? Kabiron, hariman, maridon, maradon, muzminan, layur jaburuh. Manakala seseorang diberi oleh Allah harta yang melimpah, yang cukup, ya, untuk bekal ibadah haji atau umroh, sementara dia diberi oleh Allah kelapangan harta pada saat dia sudah tua, ya, sudah tua renta, pada saat fisiknya sudah lemah atau kena penyakit yang muzminah, penyakit menaun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia berkewajiban membadalkan ibadah hajinya, ya, kewajiban ibadah hajinya dan kewajiban ibadah umrohnya. Dan hendaknya, ya, ketika membiayai kepada orang yang diberi amanah untuk membadalkan ibadah hajinya, hendaklah biayanya itu cukup dari lebih. Ya, hendaklah cukup dari lebih. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang minta dibadalin haji, ya, ima dari keluarganya yang beri amanah atau meminta, atau dari saudaranya, dari anaknya dan yang lainnya. Tetapi cari siapa yang berani paling murah, ya, berani paling murah. Wallahu musta'an. Jadi kita yang sudah mungkin saja, atau kita yang sudah punya iqamah KTP mukim berhaji di Saudi saja, ya, itu paket haji kalau sudah punya iqamah atau KTP mukim saja, itu paket yang sangat mudah atau yang bisa diakses atau bisa dibeli, itu rata-rata harga di angka 50-an juta. Ya. Sementara di antara kita maunya ketika mau badalin hanya 10 juta, 5 juta. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Oleh karenanya wajar saja kalau banyak oknum, ya saya katakan banyak oknum, sengaja mengiklankan, bahkan akhirnya kesempatan ini dijadikan sebagai bahan bisnis atau bahkan
bahan seolah-olah peluang rezeki, sehingga banyak oknum yang berani menerima badal haji hanya 5 juta, 10 juta, tetapi ternyata yang membadalin nanti terkadang satu orang badalin lebih dari satu. Nah, ini jelas keliru. Ya, jelas keliru karena ketika seseorang membadal ibadah haji harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang kita ambil amanah untuk ibadah haji ini yang terpenting ini. Hendaklah dia orang yang takut kepada Allah, mengetahui hukum ibadah umroh dan haji. Ini syarat yang paling penting. Ya, apa faedahnya kita mewakilkan kepada orang yang tidak tahu tentang hukum ibadah umroh dan haji? Bisa jadi ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji ia melanggar larangan ihram, bisa jadi ia meninggalkan salah satu di antara rukun ibadah haji, maka tidak sah rukun suatu ibadah manakala ditinggalkan salah satu di antara rukun suatu ibadah, baik ibadah haji, ibadah sholat, dan yang lainnya, maka ibadah tersebut tidak sah karena rukun wajib dilaksanakan. Tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur. Ini bahaya kalau kita membadalkan, mewakilkan ibadah haji atau umroh kepada orang yang tidak tahu hukum tentang manasik ibadah umroh dan haji. Makanya syarat pertama ini penting sekali. Kemudian yang kedua, syarat kedua, yang kita beri amanah badal, yang hendaklah yang kita akan beri amanah badal, dia pernah berhaji untuk dirinya. Ya, hajatul Islam atau haji fardhu, dia pernah haji. Minimal sekali pernah haji. Ya, walaupun dia alim, seorang ustaz, fakih, paham betul tentang manasik umroh dan haji, biasa bimbing umroh, ya, tapi belum pernah haji, nggak boleh kita beri amanah badal haji. Seandainya dia menerima, dia berdosa. Karena nanti ibadah haji itu untuk si fulan ini, ya, yang kita badalin akhirnya. Ya, oleh karenanya, ya, ini syarat yang kedua sangat penting. Oleh karenanya pernah ada seseorang, ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang yang ketika berada di mikot dia bertabiah labbaika an suburumah, ya, labbaika an suburumah. Kemudian akhirnya Nabi menanyakan, loh, kok kamu talbiyah untuk suburumah? Artinya kamu kok badalin haji buat si suburumah? Nabi menanyakan, ahajajta an nafsik, ahajajta an nafsik, apakah kamu pernah berhaji untuk dirimu? Apakah kamu pernah melaksanakan ibadah haji? Ya, apakah kamu pernah melaksanakan ibadah haji untuk dirimu, haji Islam, haji fardhu? Kata laki-laki ini mengatakan, la. Ya, salah seorang sahabat ini mengatakan, la, saya belum pernah haji ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hujja'an nafsik. Hujja'an nafsik, kamu haji untuk dirimu dulu. Ya, hujja'an nafsik, kamu haji untuk dirimu dulu, baru nanti tahun berikutnya menghajikan buat subruma. Ya, artinya ketika seseorang belum pernah berhaji, modal haji, maka tidak sah, ya, badal hajinya. Hadis ini sahih, ya, isnadu jayyid, sanadnya jayyid, dan Imam Al-Baihaqi mensahihkan hadis ini. Jadi syarat yang kedua apa? Orang yang badalin harus sudah berhaji. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, ketika membadai ibadah haji hanya satu orang sekali berhaji, sekali pelaksana ibadah haji hanya satu orang yang dibadalin. Ini banyak kasus, ya, banyak kasus, ya, dan Anda pernah mendengar sendiri dan mengetahui informasi dari yang lainnya, ya, apa namanya, dia badalin bukan hanya satu orang, dia sendiri berangkat haji untuk dirinya, kemudian katanya, Ustaz, saya juga bawa mau badalin 2 orang haji.
mau badalin ya haji fardhu untuk dirinya dan mau badalin 2 orang. Ini ada salah seorang jamaah haji yang pernah menyampaikan langsung ke Ana. Ya saya sangat kaget ya karena kita baru kenal orang tersebut, ya sangat berat bagi Ana untuk menyampaikan ilmu ini sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, karena kondisi baru kenal. Kemudian itu syarat yang ketiga ya. Pertama kan kita ketika ingin mewakilkan pembedal ibadah haji, orang tersebut paham betul tentang hukum manasik ibadah umroh dan haji. Kemudian yang kedua ya, dia telah berhaji untuk dirinya. Yang ketiga, membadal ibadah haji. Sekali ibadah haji hanya sekali berangkat hanya sekali, 1 orang yang dibadalin. Kemudian yang keempat ya, yang keempat, yu'tinna ibnal mal ma yakfihi takalifas safar dhahaban wa iyaban. Ya. Hendaklah memberikan harta atau bekal kepada orang yang akan mewakilkan ibadah haji orang tua kita atau saudara kita atau mungkin diri kita, harta secukupnya untuk biaya haji, pulang pergi, bahkan biaya buat keluarga yang ditinggalkannya. Jadi saya katakan sangat keliru kalau kita itu ingin memberikan amanah badal haji kepada seseorang, padahal orang tersebut yang kita akan mewakili ya orangnya apa tadi fakih tentang masalah manasik umroh dan haji, ya pernah berhaji, kemudian ya kemudian tadi dia juga amanah ya amanah, insya Allah hanya membadalin 1 orang ketika berangkat, tetapi membiayainya ini sebagian biaya. Ya ini sangat keliru ya, tidak tepat. Kemudian syarat berikutnya, hendaklah orang yang diberi amanah badal haji ini amanah ya, betul-betul amanah, karena banyak terjadi yang tidak amanah, ini banyak sering terjadi yang amanah. Bahkan 2 tahun yang lalu ada seorang ustadz menceritakan ke anak, Ustadz, ada nggak yang diberi amanah badalin haji? Saya pernah membadalkan kepada ustadz yang mukim di Mekah ya, ustadz mukim di Mekah. Dia juga tamatan salah satu universitas terkenal di Saudi. Ternyata kami sudah kirim dana untuk badalin 2 orang amanah. Ya, ketika beliau mengirimkan dokumentasinya ke kami, katanya, saya menceritakan ke anak, ternyata dokumennya palsu. Loh, Pak, bisa gimana palsunya? Ternyata setelah kami cek, itu dokumentasi hajian tahun lalu, bukan tahun kemarin yang waktu kami beri amanah. Tapi alhamdulillah setelah ketahuan kalau dokumentasinya ini tidak benar, ya palsu, ya tidak sesuai atau tidak amanah, dia juga mengakui, akhirnya dana dikembalikan. Akhirnya dia minta tolong ke anak, mencarikan orang yang amanah. Ini penting sekali amanah. Ya. So, bayangkan orang yang sudah berilmu, ya diberi amanah saja, kalau masalah uang bisa goyah, ya iman bisa goyah. Dan itu banyak terjadi orang yang tidak amanah. Tadi banyak orang yang berhaji badal, bukan hanya 1 orang. Banyak oknum yang tidak amanah dalam masalah ini. Oleh karenanya, di antara nasihat Syekh dan para ulama, ketika seseorang siap menerima amanah, ya diberi amanah kemudian menerimanya, amanah badal umroh dan haji, maka jangan sampai tujuannya adalah tijarah, ya tujuannya bisnis, mencari keuntungan dunia, ya jangan sampai tujuannya wala ayat takhidha dari
dzari'atan likasbil mal. Ya jangan sampai tujuannya adalah mencari harta. Tujuannya hendaklah niatnya lillah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah perintahkan supaya kita sesama muslim saling ta'awun dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Ya, hendaklah kita niatkan pertama ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagi orang yang telah berani menerima amanah badal haji atau umroh. Kemudian niat berikutnya hendaklah ayakuna maqsudun naib naf'a akhihil muslim. Hendaklah orang yang telah siap menerima amanah badal umroh haji, dia berniat ya memberikan manfaat bagi saudara muslim. Ya, karena seorang muslim terhadap muslim yang lainnya hendaklah saling ta'awun, saling berikan manfaat. Oleh karena Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang suka, yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia yang lainnya. Ya. Jadi hendaklah hajinya lillah, lali ajli dunia. Hajinya ketika membadalin, ketika haji untuk dirinya, ketika membadalin karena Allah, bukan urus karena tujuan dunia. Karena apa? Haji yang tujuannya mencari popularitas, mencari tujuan utamanya agar mendapatkan harta bagi yang badalin, fahaju ghairu sahih, maka hajinya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah hafizahullah taala. Pada pertemuan ini membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan haji. Kemudian sesi selanjutnya untuk tanya jawab bisa disampaikan melalui chat room, melalui tulisan, atau bisa bertanya secara langsung, bisa open mic dan raise hand terlebih dahulu. Ini yang pertama, sudah ada pertanyaan dari Pak Irianto. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah membadal orang yang sudah meninggal? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Apakah boleh membadalin ya orang yang sudah meninggal dunia, ya meninggal dunia, badalin umroh atau haji? Pernah Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, hal yajuzu al-i'timar 'anil mayyit, apakah boleh membadalin ibadah umroh untuk yang sudah mati, sudah meninggal dunia? Maka al-jawab, Syekh rahimahullah berfatwa, yajuzu al-i'timar 'anil mayyit kama yajuzu al-hajj anhu. Jadi boleh seseorang badalin umroh bagi orang yang sudah mati, sebagaimana seseorang boleh membadalin ibadah haji untuk orang yang sudah mati. Wa kadzalika tawaf anhu yajuz, begitu pula juga boleh ketika kita tawaf kita niatkan untuk orang yang sudah mati. Bahkan wa kadzalika jami'ul a'mal shalih tajuzu 'anil mayyit. Boleh pula amalan soleh apa saja yang kita niatkan buat orang yang sudah mati. Umpamanya ya, saya mau berkorban lah tahun ini buat orang tua saya ya yang sudah meninggal dunia, boleh. Apalagi orang tua ya, orang tua kita tidak niatkan saja, kita tidak niatkan di hati kita mau umroh haji ya, kita
sodako, kita membangun sumur, membangun masjid, kita tidak niatkan buat orang tua saja, orang tua sudah dapat pahala. Inilah pentingnya kita memiliki atau mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat ya. Jadi anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehat, sehingga kita sebagai orang tua mendapatkan amalan jariah, pahalanya selalu mengalir ya, selalu mengalir. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan kullu qurbatin fi'luha ya wa ja'lu thawabiha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan kullu qurbah, semua amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang ia lakukan, kemudian ia niatkan jadikan amalan ketaatan itu pahalanya dihadiahkan ya istilahnya niatnya biar pahalanya buat orang yang masih hidup atau mati, syaratnya muslim, nafa'ah kata Imam Ahmad, maka bermanfaat. Akan tetapi ya kata Imam Ahmad, walakinna du'a lil mayyit, walakinna du'a kan, tetapi mendoakan untuk orang yang sudah mati afdol, lebih utama min ihdas thawab lahu, daripada menghadiahkan pahala untuknya ya, daripada menghadiahkan pahala untuknya. Ini menurut Imam Ahmad, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Pertama, shadaqah jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun intafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lah wajhud dilalah dalil, kok Imam Ahmad membawakan hadis ini kesesuaian dalilnya bagaimana ya? Maka kata Nabi berdasarkan sabda Nabi di atas ya, bahwasanya Nabi SAW lam yakul awwaladin soleh yata'abbadahu. Nabi tidak bersabda atau anak soleh yang dia beribadah untuknya, tetapi yad'ulah, mendoakan. Nabi tidak mengatakan atau anak soleh yang membacakan Quran, sholat, umroh, puasa, atau ibadah-ibadah yang lain kan, ibadah-ibadah yang lainnya yang diperuntukkan untuk orang tua, tetapi yad'ulah, mendoakan. Artinya mendoakan orang yang sudah mati itu lebih utama daripada kita meniatkan melaksanakan amalan soleh yang lainnya untuk yang sudah meninggal dunia. Ya. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin law amila al-insanu amalan salihan, walakin akan tetapi manakala seseorang beramal suatu amalan soleh, wa ahda thawabahu li ahadin minal muslimin fa inna dzalika jaiz, lalu dia niatkan pahalanya diperuntukkan untuk salah satu di antara kaum muslimin, maka hal itu boleh, maka boleh ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, atau yang menjadi hal yang tidak sesuai sunnah atau menyisi sunnah atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi fatwa ulama adalah, yang jadi masalah sebagian kaum muslimin mereka mengadakan acara tertentu ya, di bulan tertentu atau di hari tertentu yang niatnya untuk mendoakan bersama-sama atau memberikan menyembelih suatu sembelihan pada hari tertentu. Ini yang
tidak ada contohnya. Tapi seandainya kita, ya, orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian kita bersedekah, ya, niatnya adalah untuk orang tua kita, maka insya Allah pahalanya sampai. Insya Allah pahalanya sampai. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa membadal ibadah haji dan umroh bagi yang sudah mati, maka boleh. Yang masih hidup saja boleh jika syaratnya tadi, orang tersebut yang hidup ini punya harta, ya, tetapi dia sakit yang dimana sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau sudah tua renta yang tidak mungkin secara fisik melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Secara fisik tidak mungkin, tidak memungkinkan, maka boleh ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan. Pak Irianto menambahkan beliau sudah pernah haji dan abangnya meninggal waktu usia 27 tahun. Jadi beliau berniat untuk membadalkan abangnya yang meninggal ketika usia 27 tahun. Kemudian di WA ada pertanyaan, apa hukumnya berhaji bagi orang yang tidak sholat dan tidak puasa? Jadi boleh tadi Bapak Rianto atau siapa saja yang ingin membadalkan ibadah haji buat saudaranya, ya, yang sudah meninggal dunia, jadi insya Allah boleh. Jadi pahalanya insya Allah sampai untuknya. Ya. Itu menurut penjelasan para ulama. Terus kemudian bagaimana sih hukumnya? Nah, ini banyak, ya, di antara kaum muslimin, ya, agamanya Islam, ya, semangatnya tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menjual tanah, menjual rumah, ya, bahkan menjual kendaraan yang dimiliki, ya, untuk berhaji. Tapi ketika kita lihat atau perhatikan, ya, jarang sholat atau terkadang sholatnya bolong-bolong, ya, sholatnya bolong-bolong, sholatnya kalau sempat, ya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah sholat adalah rukun yang kedua, ya. Ketika rukun Islam ada 5, rukun ini harus bertahap dilaksanakan dan semuanya harus berurut. Artinya ketika seseorang mengatakan dirinya Islam, ya, tetapi kenyataan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu hanya pengakuan belaka, tidak diterima di sisi Allah keislamannya. Begitu pula seseorang rajin sodako, membayar zakat, tapi tidak sholat, bagaimana diterima? Begitu pula melaksanakan ibadah umroh, haji, tapi sholat, bagaimanapun mana mungkin Allah terima amalan ibadah umroh dan hajinya. Oleh karenanya pada dalam kitab Fatawa Al-Hajj, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, idza hajja man la yusalli wa la yasum fama hukmu hajjihi wa huwa ala tilkal hal. Apabila ada seseorang yang dia berhaji, dia tidak sholat dan tidak puasa, Ramadan nggak puasa, atau kadang hanya puasanya, ya, bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong, ya, maka apa hukum ibadah hajinya dalam kondisi seperti itu? Kemudian apakah dia wajib mengqadha ma taraka minal ibadat idza taba ilallah azza wa jalla? Apakah nanti ketika sudah tobat kepada Allah, dia wajib mengqadha amalan ibadah tersebut? Al-jawab qala Syekh rahimahullah, tarkus shalah kufrun mukhrijun 'anil millah mujibun lil khuludi finnar. Ya, meninggalkan sholat merupakan suatu kekufuran yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam ini dan wajib dia kekal di neraka.
Hal itu berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Allah dalam surah At-Taubah ayat 28 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, bagaimana bagaimana hajinya diterima kalau meninggalkan sholat? Kemudian dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salat illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Allah Subhanahu wa taala firman, tidak ada yang menghalangi diri mereka untuk diterima amalan nafaqatuhum, nafkah mereka, sedekah mereka, tidak ada yang menghalangi. Pada asalnya tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima di sisi Allah. Tetapi kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa birrasul. Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidaklah melaksanakan ibadah sholat. Melainkan ketika sholat dalam kondisi malas-malas. Dan mereka hakikatnya orang kafir, ya, orang yang tidak menjaga sholat ini, tidaklah mereka menginfakkan hartanya illahum karihun, pada sebenarnya mereka adalah, melainkan mereka karihun, sebenarnya tidak suka, keterpaksaan belaka untuk mencari popularitas atau mencari biar dikatakan orang tersebut dermawan dan sebagainya. Jadi maka orang yang berhaji sementara tidak sholat, maka dia ibadah haji tidak diterima, maka dia harus bertobat terlebih dahulu, ya, harus bertobat, kepada Allah SWT dengan tobat yang nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian dari Ibu Leni, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya, Ustaz, untuk kita nanti jenis hajinya haji apa? Jadi untuk haji yang Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Al-ansak thalatha. Al-ansak thalatha. Ibadah haji itu ada 3 jenisnya, ada 3 macam. Yang pertama haji tamattu. Ini nanti kita akan bahas secara terperinci apa sih haji tamattu. Kemudian yang kedua haji qiron. Kemudian yang ketiga haji ifrad. Ini insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillah tentang macam-macam manasik ibadah haji ini. Dan kita diperbolehkan memilih, karena di antara ulama ada yang berpendapat haji yang paling afdal adalah jenis ibadah haji tamattu. Ada yang berpendapat yang paling afdal adalah, kenapa tamattu? Karena imalan ibadah haji tamattu ini paling banyak aktivitas ibadah hajinya, ya, harus pada syahrul hajj, bulan haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah ini harus umroh terlebih dahulu secara kamil. Ini harus umroh dulu secara kamil, ini haji tamattu. Juga berkewajiban bayar haji korban, ya, haji tamattu. Kemudian di antara ulama ada yang berpendapat yang paling afdal haji qiron. Loh, kenapa? Karena Rasulullah SAW hajinya haji qiron. Ini di antara ulama mendapat demikian. Ya. Kemudian di antara ulama juga ada yang berpendapat yang paling afdal adalah haji ifrad. Ya. Berdasarkan pendapat ulama, insya Allah yang paling
kuat atau yang paling afdol ibadah haji di antara tiga macam jenis ini adalah haji tamattu. Tapi di antara ulama ada yang menjelaskan eh, dilihat dulu, artinya begini, ketika seseorang sering umroh ya, maka haji qiron lebih utama ya. Haji qiron lebih utama. Jadi intinya nanti insya Allah di antara antum, antunna, di antara bapak ibu nanti bebas memilih mana saja, itu hanya antara haji ifrad dan tamattu. Di sana ada perbedaan dan ada persamaan ya. Pertama di antara perbedaannya dari sisi niat kan, niat ya dan talbiyah. Ya niat ketika niat berikhram, ketika kita berada di mikot, al-ihram minal mikot ya, berniat ihram dari mikot. Nah, ketika di mikot kita mengucapkan talbiyah, ketika bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu, labbaika umrotan mutamatian biha ilal haji. Ini hendaklah kita hafal nanti. Ini talbiyahnya. Ketika hendak haji kiron, labbaika umrotan hajjan. Ya, ketika hendak haji ifrad, talbiyahnya mengucapkan labbaika hajjan. Begitu saja. Itu diantara perbedaannya. Ini lafaz talbiyahnya berbeda, niatnya, talbiyahnya. Kemudian dari sisi perbedaan yang lain, haji ifrad tidak ada berkewajiban melaksanakan membayar haji. Ya. Tapi haji qiron dan tamattu wajib bayar haji. Ya. Kalau tidak, maka puasa 3 hari ketika berhaji dan wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika setelah kembali pulang melaksanakan ibadah haji, artinya 10 kali puasa sebagai pengganti membayar haji kalau tidak ada uang atau dana untuk biaya atau membeli hewan kurban bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan qiron. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak berkewajiban membayar haji. Kemudian dari sisi perbedaan yang lain, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tamattu, dia wajib berumroh terlebih dahulu sebelum tanggal 9 ya. Boleh umroh tanggal 8 boleh. Masih dikatakan haji tamattu umroh sempurna tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah haji qiran ya dan ifrad, maka tidak wajib umroh terlebih dahulu. Seandainya umroh, maka tawaf pertama dikatakan tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, bagi yang melaksanakan ibadah haji qiran dan ifrad. Kemudian ketika mau sa'i, maka niatkan hendaklah sa'inya sa'i haji. Bukan sa'i umroh, tapi sa'i haji. Ya, berarti sa'i haji merupakan salah satu di antara rukun haji. Artinya nanti tanggal 10 atau 11, 12, 13, maka bagi orang yang melaksanakan ibadah haji qiron dan ifrad tidak perlu sa'i lagi. Ketika pada awal kedatangan ke Mekah melaksanakan tawaf yang dikatakan tawaf kudum, itu hukumnya sunnah. Kemudian setelah tawaf masih kuat, saya lanjutin sa'i, maka hendaklah niatkan sa'i haji, dan itu hukumnya rukun haji ya. Artinya nanti ketika tanggal 10 bagi orang melaksanakan ibadah haji qiran dan ifrad cukup melaksanakan tawaf ifadah, tidak ada sa'i lagi sudah. Tapi berbeda dengan yang masa ibadah haji tamattu tadi, awal datang umroh dulu, tawaf, ya, selesai 7 kali putaran, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kemudian sa'i, ya, kemudian mencukur rambut kepala, ya, laki-laki dianjurkan jangan gundul karena mau nanti cukur kedua, ya, cukur kedua, ya, yaitu pada tanggal 10 cukur lagi. Jangan gundul, makanya ketika umroh pertama, umroh tamattu, jangan gundul bagi laki-laki.
Cukup pakai makinah ya, pakai mesin cukur, nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Nah nanti afdolnya gundul pada cukur yang kedua tanggal sulit bagi yang tamattu. Tetapi bagi yang melaksanakan ibadah haji kiron dan ifrat ini bagi laki-laki repot kalau apalagi masanya lama, umpamanya datang berhaji di bulan Syawal. Syawal berarti awal datang dia melaksanakan tawaf kudum, kemudian sa'i haji, dan kemudian tidak boleh melepas baju ihramnya, dalam artian dia harus berihram terus, pakai baju ihram terus pada ihramnya. Sampai kapan? Nanti sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu terlalu lama pakai baju ihram. Laki-laki berat. Ya, bagi yang suami istri nggak boleh tidur bareng, ya, karena masih dalam keadaan muhrim berihram. Makanya yang paling afdol kesimpulannya sebenarnya haji tamattu, ya, apalagi masa pelaksanaan antara umroh haji tamattu dengan pelaksanaan haji masih lama, maka tentu mengambil haji tamattu lebih nyaman. Makanya tadi bebas sebenarnya memilih mana kita, sesuka mana kita mau melaksanakan ibadah haji yang mudah bagi kita apa gitu ya. Ketika kita terbiasa melaksanakan ibadah haji tamattu kemudian haji ifrad dan qiran, maka akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan. Karena tawaf kudum oke lah, nggak sanggup, ya udahlah, berdatang ke Mekah nggak tawaf, nggak sa'i, udah tidur, langsung tidur di kemah, di hotel, ya kan. Tapi bagi yang tamattu ya harus tawaf dulu lah, ya, harus umrah dulu secara sempurna, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bebas memilih mana yang dia suka, yang penting syarat, rukun wajibnya ibadah haji, larangan hendaklah syarat rukun wajibnya haji hendaklah dilaksanakan, sunnah-sunnahnya hendaklah juga kita jangan tinggalkan. Nah, kemudian mahdhuratul ihram harus kita hindarkan agar ibadah haji kita makbul atau mabrur, ya. Maka boleh memilih mana saja. Insya Allah semuanya ada dalilnya, ada dasarnya, sebagaimana dikatakan bahwasanya al-ansak talatah manasik ibadah haji, ada 3 jenis macam ibadah haji, dan insya Allah akan kita jelaskan secara terperinci. Baik. Allah. Ya, ini mungkin yang bertanya Ibu Leni berkaitan dengan haji bersama kita saat yang dari PT UBA. Nah, Kemungkinan pakai jenis yang mana Zat? Ada satu ya jamaah yang kita pilih anjurkan langsung ke tamattu, Mekah. ya kita anjurkan tamattu, Oh, insya Allah kita anjurkan tamattu. Tapi bagi yang ingin ambil ifrad kiron juga silahkan, ya. iya, Jadi bagi yang ada. fisiknya kuat, ya, aksan, saya katakan ambil tamattu. Memang amalan ibadah tamattu lebih banyak, ya, tadi umroh secara sempurna, yaitu kita datang ke Mekah. Iya. Kemudian dari Bapak Salman Hamdani, Bismillah, izin bertanya, jika orang tua ketika meninggal belum berhaji dan meninggalkan harta warisan yang lebih dari cukup untuk berhaji, wajibkah dibadalkan? Kemudian wajibkah dibadalkan dengan harta warisan tersebut? Ya, saya santum barakallahu fikum. Eh, Maka dijelaskan oleh ulama bahwa ketika seseorang memiliki harta banyak dan meninggalkan warisan yang banyak, maka kewajiban ahli waris, ya, harus menyisihkan harta terlebih dahulu sebelum dibagi. Bahkan wajib bagi ahli waris menyisihkan harta untuk biaya membadali ibadah haji orang tuanya, ya, atau orang yang meninggalkan waris tersebut sebelum harta warisan itu dibagi. Jadi wajib. Jadi menurut penjelasan ulama maka wajib dibadalkan ibadah hajinya. Bahkan sebelum harta kono gini, harta waris itu dibagikan, hendaklah disisihkan, ya, terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana ketika seseorang meninggal dunia sementara memiliki hutang, maka harus hutang dulu dibayarkan, ya.
Sementara ibadah haji adalah hutang kepada Allah. Wa dainullahi, kata Nabi, ahaqqu ayyuqda alaih. Wa dainullah ahaqqu ayyuqda alaih. Hutang kewajiban kepada Allah itu lebih berhak untuk dilaksanakan. Hutang kepada manusia saja, hutang duit, hutang harta atau hutang apa saja harus disisihkan terlebih dahulu dari harta warisan sebelum dibagikan, apalagi hutang ibadah haji. Allah alam. Ibu Leni lagi, hadiahnya hewan apa Ustaz dan bagaimana teknisnya? Hadyu afdolnya adalah jenis hewan yang untuk berkorban atau haji tamattu atau qiron, ya dam haji tamattu qiron, maka dijelaskan dalam ayat hadis bahimatul an'am, ya. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan yang halal dan itu diperuntukkan untuk berkorban, dan sebagaimana hewan itu untuk dari sisi usia atau umur sudah cukup untuk berkorban. Jadi hadyu itu, ya, baik itu kambing berbagai jenisnya, karena ada kambing domba, kambing ini, nah itu, tapi usianya nanti ada perinciannya, usia masing-masing. Makanya kita harus beli kepada orang yang paham jenis kambingnya, kemudian juga usianya ini, karena beda antara kambing umpamanya kambing Jawa, kambing yang lain itu usia beda. Kemudian jenis hewannya boleh kambing, ya, boleh apa, sapi, boleh unta, ya, boleh sapi dan unta. Dan kalau unta boleh atau sapi boleh untuk satu unta satu sapi untuk 7 orang, ya, 7 orang. Tapi kalau kambing hanya satu orang satu kambing, ya. Jadi jenis hewannya boleh memilih mau mana yang, dan tentunya ya hendaknya kita karena mau berkorban memilih dengan jenis yang hewan kurban yang terbagus, ya, ya terbagus, ya, walaupun memang lebih mahal dibandingkan yang murah. Umpamanya murah harga 300 real, ya, umpamanya, atau 350 real. Yang bagus ya atau sedang lah 500-600 real. Yang lebih bagus lagi yang harga 1.000 real umpamanya. Ya hendaklah berkorban, karena haji juga kewajiban seumur hidup sekali kok. Kenapa kita harus cari yang paling murah umpamanya? Padahal harta ada. Jangan kita perhitungan soal harta kalau untuk melaksanakan ibadah, ya. Banyak di antara kaum muslimin kalau soal waliyadzubillah, bahkan banyak, ya, orang Islam, ya, bahkan pribumi sini, ya, ya, banyak yang mereka kalau soal liburan ke luar negeri itu gak banyak berpikir, ya, tentang hotelnya, tentang apa pesawatnya. Tapi kalau untuk ibadah haji, padahal di negaranya, padahal Ka'bah berada di negerinya sendiri, banyak yang mengatakan, hajian mahal sekali, ya, sampai 15.000, 13.000, 500, 14.000, ya, mahal, atau 7.000 pun mahal, 9.000 mahal. Mereka mengatakan, banyak orang ini yang berkeluh kesah lah, ini mahal sekali, karena dahulu pernah sebelum, saya katakan sebelum 2000, ya, sebelum 2000, sekitar sebelum 2010, ya, bisa dikatakan orang sini kalau mau haji tinggal berangkat bawa mobil sendiri kayak mau camping, ya, bawa perbekalan diri, bawa beras, bawa kompor, ya, mereka bisa berhaji. Tapi setelah sekitar 2010 mulai himbauan harus pakai tasri atau haji harus bersama travel resmi, ya, himbauan. Maka itu pribumi saja dilarang berhaji tanpa prosedur resmi. Bagaimana dengan pendatang yang dari luar Saudi, ya, mereka berhaji dengan menggunakan selain prosedur resmi, tentu ini sangat resiko, ya, sangat beresiko. Wallah alam bisawab. Jadi intinya hewan kurban sebagai hadyu atau dam itu sebagaimana hewan kurban jenisnya. Wallah alam bisawab.
Ya, untuk teknisnya mungkin seperti tahun kemarin saja bisa Ya, kita teknisnya ada fasilitasi. dua, bisa ya itu sangat merepotkan. Yang pertama, kadang jamaah yang ini sungguh disayangkan sebagian kaum muslimin dari terutama dari negara kita dan negara yang lain itu teknisnya di antara muthaif atau ustadz pembimbingnya, ayo biar lebih utama kita ke kandang langsung nyembelih sendiri. Tapi kapan pelaksanaannya? Biasanya tanggal 8 atau sebelum tanggal 8 mereka. Bagaimana ibadah kurban tamattu kan dimulai tanggal 10 ya pelaksanaannya kok sebelum waktunya sudah nyembelih ya, karena di tanggal-tanggal itu masih sangat memungkinkan datang dari. Memang saya katakan yang utama menyembelih sendiri lah kan gitu. Tadi ya apa karena kondisi tidak memungkinkan maka kita wakilkan kepada ikhwan atau ustadz yang amanah yang mereka punya kerjasama dengan peternakan kambing atau perusahaan ya kambing ya mereka atau peternakan hewan kurban atau haji atau tamatu ya tamatu. Jadi kita percayakanlah dengan mereka, dengan mereka ngasih pilihan harga, kemudian kita membelinya ya kita membayar ya kemudian kita natawakal Allah, kita pada Allah kita wakilkan ke mereka. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan dari Bu Novi. Apapun nanti jenis haji yang kami kerjakan, tetap ada bimbingan dan fasilitas sesuai dengan jenis hajinya, Ustaz. Apapun apa? Apapun nanti jenis haji yang kami kerjakan, jadi yang bersama kita sama PT UBA, tetap ada bimbingan dan fasilitas sesuai jenis hajinya. Ya insya Allah kita sudah menunjuk salah seorang ustadz ya, insya Allah untuk membimbing ya. Ya insya Allah ya fasilitas kita berusaha menservis sebaik mungkin. Seandainya ada kekurangan itu karena ketidakmampuan kami karena atau kondisi ya karena kondisi. Tapi yang jelas insya Allah kami berusaha ya. Ya anak pribadi dahulu sebagai pembimbing jamaah haji domestik bisa berangkat setiap tahun ya, tetapi sejak ketat peraturan harus pakai tasrih haji atau haji maka kami dicekal atau dilarang berangkat walaupun pembimbing ya, sehingga kita hanya dapat jatah memang 5 tahun sekali walaupun kita mungkin lama di sini tidak bisa setiap tahun berangkat. Jadi kalau ada orang mengatakan enak ya tinggal di Mekah setiap tahun bisa haji ya, bisa haji koboi atau haji nggak resmi. Kalau yang resmi ya dan itu bisa pun bisa jadi bisa untung-untungan ya kalau nggak ketangkap, kalau nggak ke blacklist ya, intinya kan begitu. Intinya walaupun mukim di Mekah nggak bisa setiap tahun haji secara resmi, prosedur yang resmi. Jadi makanya kami paling bisa memantau lewat ya, grup WA umpamanya. Kemudian ada ustadz di lapangan yang memang mereka pernah berhaji, tetapi ingin berhaji kembali bersama istrinya karena istrinya belum pernah berhaji, sehingga bisa di antara mereka insya Allah bisa tahun dengan kita untuk memberikan materi, untuk membimbing atau menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah yang mungkin belum paham atau ada hal yang ingin ditanyakan. Karena penting sekali kadang ketika di lapangan terkadang terjadi perkara-perkara baru yang perlu atau penting untuk ditanyakan ya, penting ditanyakan, sehingga disitulah pentingnya ada seorang pembimbing yang fakih ya, paham tentang masalah manasik umroh dan haji. Ya, ini dari Bu Leni, alhamdulillah jadi sudah diuruskan ya Ustaz. Untuk hadir berarti saja. Ya untuk haji nanti tinggal ketika kami ya iklankan ya jenis hajinya dan harganya tinggal pesan. Baik. Ya, ya jazakumullah khairan. Ini sudah jam 10 lebih di sini apa Ya. diteruskan pertanyaan atau?
Ya, sudah barangkali cukup ya pertanyaan yang ada antum catat Abu Wes itu, dan Baik, Ustaz. untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita jawab ya. Tolong di screenshot atau antum catat ya, Baik, biar Ustaz. yang bertanya tidak kecewa ya. Maaf untuk karena waktu sudah cukup malam dan kami sini sih masih 45 menit maghrib insya Allah, tetapi tidak mengapa sudah cukup malam jam 10. Dan insya Allah pertanyaan yang sudah dikirim atau yang sudah dititipkan ya bisa kita kaji bersama-sama pada pertemuan berikutnya di masyiatillah ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, saya bisa jasa kalau khairan atas materi dan jawaban yang disampaikan, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian peserta kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa semakin memperjelas dan memperlurus niat kita untuk segera melakukan ibadah haji dengan dasar ilmu yang benar. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.